Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Halo Sobat RSUP Ibu Kota Nusantara, selamat datang di podcast Toko Panutan Berakhlak, sebuah ruang inspirasi bagi kita semua, khususnya para CPNS dalam perjalanan Latsar. Bersama saya, Dr. Gigi Firdanirhang, pada hari ini kita akan mengupas kisah dan teladan dari para tokoh yang mampu mencerminkan nilai-nilai ASN, yaitu berakhlak. Jadi apa sih itu berakhlak? Berakhlak ini adalah singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Tentunya saya hari ini tidak sendirian, bersama rekan-rekan saya, para dokter-dokter spesialis dari RSUP Ibu Kota Nusantara. Yang pertama ada Dr. Irfan Fauzi, spesialis konservasi gigi. Kemudian yang kedua ada Dr. Novita Sari Sosilo, spesialis patologi klinik. Kemudian yang ketiga ada Dr. Gigi Tirta Asprini Anggraini, spesialis konservasi gigi. Dan yang terakhir ada Dr. Gigi Nurvita, spesialis konservasi gigi. Baik, bersama rekan-rekan saya semua, hari ini kita akan mengupas tuntas dari nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak. Pada pagi hari ini kita akan mengangkat salah satu tokoh panutan kita yang berasal dari Provinsi Maluku Utara. Siapakah itu? Dia adalah Ibu Shirley Choanda Laos. Jadi Ibu Shirley Choanda Laos ini merupakan gubernur dari Provinsi Maluku Utara untuk periode 2025 sampai dengan 2030. Baik, selanjutnya saya akan membacakan terlebih dahulu CV singkat dari Ibu Shirley Choanda Laos ini. Jadi Ibu Shirley Choanda Laos ini menempuh pendidikan sarjana manajemen bisnis internasional di Petra Christian University di Surabaya, kemudian melanjutkan double degree di Inholand University di Belanda. Nah, selanjutnya yuk kita sama-sama mencari nilai-nilai berakhlak dari versi Ibu Shirley Choanda. Saya akan mempersilahkan rekan-rekan saya ya dari RSUP Ibu Kota Nusantara untuk menjelaskan tentang cerminan berorientasi pelayanan dari Ibu Shirley Choanda. Terima kasih Dokter Firda. Halo semuanya rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah ya rekan-rekan semua. Hari ini kita membahas tokoh panutan kita, salah satu tokoh di Indonesia yang lumayan hits ya rekan-rekan. Jadi beliau merupakan gubernur pertama wanita di Maluku Utara. Kalau kita berbicara eh, mengenai core value berakhlak, jadi ada beberapa yang mungkin dan sudah dimiliki oleh beliau. Salah satunya adalah berorientasi pelayanan. Jadi kalau kita melihat program beliau semenjak beliau kampanye sampai saat ini juga sudah memimpin di Maluku Utara, beliau itu selalu mengutamakan pelayanan publik dan concernnya itu di bidang pendidikan dan juga kesehatan. Jadi ada beberapa concern beliau. Yang pertama itu pendidikan gratis, kemudian juga akses kesehatan, di mana akses kesehatan ini beliau eh, membentuk kerjasama dengan BPJS dan juga untuk universal health coverage prioritas, di mana beliau ingin menjamin seluruh masyarakat Maluku Utara itu terlayani dengan BPJS. Kemudian juga ada satu lagi ya, bantuan rumah tidak layak huni atau RTLH. Jadi eh, program-program beliau ini benar-benar sesuai dengan eh, program pemerintah, di mana memang beliau ini program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat Maluku Utara khususnya, dan juga program ini tentunya selaras dengan program nasional Presiden Prabowo yang itu Astacita. Kemudian kami, karena kita dari Kemenkes ya, saya concern ke pelayanan kesehatan, di mana memang betul-betul Ibu Shirley ini eh, setiap bulan itu
selalu mengevaluasi program tersebut, kemudian juga bagaimana masyarakat Maluku Utara ini mendapatkan layanan kesehatan. Dan bahkan di bulan lalu itu beliau melaunchingkan lagi program terbarunya, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis khusus untuk guru dan juga siswa. Nah, itu salah satu bentuk beliau luar biasa penerapan nilai-nilai berorientasi dalam pelayanannya, dan juga tentunya harapannya beliau ini ingin segera menuntaskan masalah kesehatan yang ada di daerahnya, khususnya di wilayah Maluku Utara. Oke, demikian mungkin pendapat saya mengenai beliau. Baik, kemudian untuk selanjutnya mungkin kita beralih ke nilai-nilai selanjutnya. Nilai kedua yaitu akuntabel. Jadi saya persilahkan kepada rekan-rekan saya yang ingin menyampaikan. Dr. Firda. Selanjutnya untuk core value ASN berakhlak yang kedua, yaitu akuntabel. Seperti yang kita ketahui, akuntabel itu biasanya menunjukkan melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemudian menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Hal ini tercermin dengan sikap dan perilaku dari Ibu Shirley Juanda sendiri, yaitu melakukan tata kelola pemerintahan dengan transparan, serta memiliki pertanggungjawaban atas janji politik yang sudah beliau janjikan sebelumnya, dan kesediaan beliau untuk menjawab setiap kritik yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa beliau benar-benar menjalankan nilai akuntabel sebagai seorang core value ASN yang berakhlak. Kita perlu mencontohnya dan juga berbangga atas apa yang beliau telah kerjakan. Begitu, Dokter Firda. Kemudian mungkin untuk nilai-nilai selanjutnya kita beralih dari nilai akuntabel ke nilai kompeten dari Ibu Cerdi Joanda. Baik, terima kasih Dokter Firda dan rekan sekalian. Kalau yang kita lihat core of value-nya ASN berhalak itu di kompeten itu ada tiga aspek ya dok ya. Kita meningkatkan kompetensi diri untuk bertanggung jawab dan selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain untuk belajar. Yang ketiga itu melaksanakan tugas dengan kualitas baik. Sedangkan kalau kita compare dengan semua kompetensi yang ada pada Ibu Shirley Joanda ini beliau sangat kompeten ya. Pertama di pendidikan dan pengalaman manajerialnya. Kalau kita lihat kilas balik dari beliau ini, pendidikannya itu dia berbasic bisnis, tapi bagaimana dia bisa cepat sangat berkompeten untuk masuk dan terjun ke dunia politik. Itu menunjukkan beliau memang benar-benar memiliki kompetensi dalam banyak hal, dalam banyak aspek. Yang kedua, beliau ini turut membangun berdasarkan data. Jadi kalau kita lihat track record beliau ini membangunnya itu bukan berdasarkan apa yang beliau mau saja, tapi berdasarkan berbasic data. Pembangunannya praktik memanfaatkan informasi dan analisis datanya untuk mengambil semua keputusan-keputusan pembangunan dan merancang programnya itu by data supaya memiliki tujuan agar pembangunannya lebih efektif, pembangunan daerahnya lebih efektif, lebih efisien dan lebih tepat sasaran. Itu menunjukkan bahwa beliau sangat berkompeten dan sangat berkompeten dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, beliau memiliki kemampuan publik berbicara di depan publik dengan baik. Kenapa kami bisa menyampaikan seperti itu? Karena berdasarkan hasil pemilihan pemungutan suara, beliau berhasil mendapat 51% suara di pemungutan suara Maluku pada saat itu. Itu sangat membuktikan bahwa beliau memang dipercaya dengan kemampuan publiknya, memang sangat dipercaya oleh masyarakat di sekitarnya. Itu bisa menjadi core of value yang kita bisa contoh sebagai ASN yang berakhlak secara kompeten begitu. Terima kasih. Baik, selanjutnya dari nilai kompeten kita beralih ke nilai harmonis. Terima kasih Dokter Firda. Jadi sebagai ASN kita tahu bahwa core value berikutnya itu adalah harmonis. Nah, harmonis ini kita dapat
berperilaku, perwujudan perilakunya adalah dengan menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya, kemudian suka menolong orang lain, kemudian membangun lingkungan kerja yang kondusif. Nah, pada eh, Ibu Shirley ini kita lihat bahwa beliau itu sangat merangkul keanekaragaman dari masyarakat Maluku Utara, mendorong toleransi juga. Kemudian beliau juga terlibat dalam program-program sosial yang ada di Maluku Utara. Nah, selain itu juga beliau juga dekat dengan masyarakat Maluku Utara sehingga dapat bisa mengetahui apa menjadi keluh kesah dari masyarakat Maluku Utara dalam menghadapi kehidupannya. Nah, beliau juga sering juga berdialog dengan masyarakat sehingga membantu untuk menolong atau membantu untuk meringankan beban dari masyarakat dari Maluku Utara. Nah, pada kesempatan sekarang ini kita tahu bahwa Ibu Shirley ini eh, merupakan gubernur dengan etnis Tionghoa, di mana beliau sangat merangkul dengan semua keanekaragaman di masyarakat Maluku Utara yang sangat beragam, nah, dari Muslim, Nasrani atau jenis agama lainnya. Nah, beliau sangat toleran sehingga dalam eh, dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai gubernur ini sangat baik sekali, sehingga kita dapat mencontoh dari Ibu Shirley ini dalam hal core value dari harmonis ini. Ya, itu mungkin dari saya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan beralih ke nilai-nilai selanjutnya yaitu nilai-nilai loyal. Mungkin saya akan menambahkan sedikit mengenai nilai-nilai loyal ini. Jadi nilai loyal dalam berakhlak itu terdapat beberapa poin, yaitu memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, serta pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Kemudian yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Nah, dari Ibu Shirley Chonda ini tentunya kita dapat melihat komitmen dari Ibu Shirley Chonda ini, bagaimana komitmennya pada visi pembangunan daerahnya di Maluku Utara, janji-janji politiknya dan dedikasinya untuk masyarakat Maluku Utara. Dan juga Ibu Shirley Chonda ini memiliki rasa cinta tanah air yang begitu tinggi tentunya. Kemarin pada upacara 17 Agustus tahun 2025 contohnya, Ibu Sherly Chonda ini melakukan pengibaran bendera merah putih di bawah laut. Tentunya ini sangat hal yang sangat menggambarkan bagaimana Ibu Sherly Chonda sangat mencintai tanah air Indonesia. Kemudian untuk selanjutnya kita beralih ke nilai berakhlak selanjutnya ada nilai adaptif. Iya, terima kasih kembali Dokter Firda. Saya mungkin eh, melanjutkan kembali untuk nilai adaptif dan juga implementasinya oleh beliau, di mana eh, meskipun beliau latar belakang adalah sebagai eh, entrepreneur, seorang pengusaha, tetapi luar biasa beliau masuk dalam dunia politik itu tidak mudah ya. Di sini beliau menunjukkan kemampuan dan juga eh, langsung cepat menyesuaikan dengan eh, kondisi yang ada. Untuk selanjutnya kita mungkin bisa beralih ke nilai-nilai yang terakhir, nilai-nilai kolaboratif dari Ibu Sherly Chonda dalam menjalankan pemerintahannya. Ibu Shirley sangat mengedepankan adanya kerjasama dari berbagai pihak, kemudian membuka kerjasama bagi berbagai pihak untuk berkontribusi, serta menggerakkan pemanfaatan sumber daya alam yang ada sehingga bisa menambah nilai tambah dari tujuan program yang sudah dipimpin atau sudah direncanakan. Beliau menunjukkannya dengan menggerakkan kemitraan dalam isu-isu strategis yang ada dalam bidang pertanian dan juga pendidikan. Dalam hal ini beliau juga tidak lupa untuk merangkul atau menggerakkan lintas sektoral, lintas instansi, lintas program agar program-program yang berjalan itu variatif dan bisa dimanfaatkan oleh banyak orang ke depannya. Nah, baik. Jadi pada hari ini kita semua sudah mengupas tuntas nih nilai-nilai berorientasi pelayan, nilai-nilai berakhlak maksud saya dari Ibu Sherly Chonda. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menginspirasi rekan-rekan semua untuk terus menumbuhkan
nilai-nilai berakhlak dalam setiap langkah pengabdian. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.